Oke, masih di PB Ina Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Oke, udah 2 turnamen kita laluin di awal tahun ini ya. Dan ini sudah makin deket menuju ke Olimpik. Oke, udahlah kita nggak usah ngebahas evaluasi sekarang. Kita ngebahas kira-kira ini sebenarnya evaluasi juga. Apa sih yang salah dari pemain-pemain Indonesia ini? Kita nggak boleh nunjuk point finger ke satu orang sih sebenarnya ya. Tapi ini kira-kira dari 2 turnamen ini apa yang nggak bisa menyebabkan mereka selain inkonsistensi, apa sih yang menurut kalian yang nggak bisa bahkan tembus semifinal aja enggak? Ini adalah skuad terbaik kita. Ya. Gitu. Kalau kita cuma kirim yang beberapa pemain doang, terus nggak ada yang tembus sih oke lah gitu. Ini nggak nggak bisa berbuat banyak. Bahkan di ganda campuran pun kita masih kalah sama Malaysia gitu. Terus juga udah didapat bye di babak pertama Rehan Lisa, terus akhirnya kalah sama pemain Taipei gitu. Dan juga kalau dibilang di tunggal putri kemarin Grego juga kalah sama Ye Jiaomin gitu. Ini apa yang membuat si pemain-pemain Indonesia ini nggak bisa berbuat banyak? Gimana ya kalau kita ngomongin Ini sebenarnya JBL nih pada pengen kita katanya Kak jangan manis-manis mulu Yang dong pedes Kak, gitu. yang pedes-pedes, Cabe dong. karetnya diduain dong gitu ya elah. Kita aja nggak mau diduain, masa karet mau Iya, diduain ya. elah. Ini kita disuruh pedes nih, apa nih yang harus kita omongin supaya minimal kalau teman-teman di PBSI dengar Kayaknya gitu. dengar. dipantau dong. Jadi gimana ya kan ini kan asosiasi ya kayak. Ya. Maksudnya nggak cuman pelatih sama atlet aja. Jadi kan banyak tim yang mensupport, mendukung dan yang terlibat gitu kan. Nah mungkin ya kita nggak pernah tahu maksudnya di dalam seperti apa. Pasti ada yang salah nih di dalam ini pasti Iya. entah apa tapi pasti ada yang salah karena kalau semuanya itu oke, semuanya itu mensupport satu sama lain, keadaan di dalam nyaman misalnya gitu, atlet-atletnya juga ngerasanya enjoy, nggak terlalu banyak tekanan, itu juga pasti sebenarnya hasilnya bakal bagus. Karena Tapi atlet harus tekanan, Dep. tekanan itu pasti ada, cuman gimana di dalam situasi di dalamnya itu tapi dibikin gimana ya Le? Membuat tekanan itu menjadi sebuah motivasi. Iya, jadi suatu hal yang positif bukan hal yang lu harus gini. Jadi kayak ditekan gitu. Nah, mungkin kan kita nggak pernah tahu ya, ya seperti apa gitu kondisi atlet-atletnya sendiri gitu kan. Tapi itu tadi dalam satu asosiasi itu harus ya tim itu harus solid. Oke. Jadi merubah tekanan itu jadi motivasi. Jangan merubah tekanan yang bikin kita malah makin tertekan. Dan kalau kita bisa lihat sendiri ini di prestasi di beberapa tahun terakhir ini membuat sebuah sejarah-sejarah baru yang bukan in a good way gitu. Bahkan bisa dibilang ada beberapa akun yang ngerisam itu sejarah-sejarah baru yang sebenarnya itu malah Bukan akun kali itu, gue tahu deh kayaknya. iya ya gue kan baca ini sebuah akun kan. Bukan akun kan sebenarnya. Iya, Iya. gue gak ngerti. Pokoknya itu gue baca di salah satu akun portal badminton, di repost sama dia. Itu adalah sejarah-sejarah, ibaratnya ini adalah sebuah sejarah kelam perbulu tangkisan Indonesia. Contohnya Kak. Contohnya kayak kemarin Asian Games nggak bisa dapat Oh ya. medali, terus juga di beberapa turnamen yang nggak bisa. Semua turnamen di China kita nggak pernah dapat. Hmm, Nggak pernah dapat gelar ya kan? iya. Terus juga ada lagi beberapa India turnamen kemarin. terakhir, India kemarin nggak lolos, Malaysia juga nggak lolos kayak gitu. Bahkan kalau gue lihat di atlet-atlet mantan-mantan atlet kita itu kemarin di Malaysia Open sama India Open, mereka ada yang pada posting beberapa tahun lalu gue juara loh di sini gitu. Dan sekarang bahkan Gua nggak juga, ada gua. yang masuk ke babak semifinal Iya. gitu. Bahkan pemain-pemain senior mantan pemain pun ikut merasakan kekhawatirannya gitu atas apa yang terjadi dengan perbulu tangkisan Indonesia gitu. Kalau lu sendiri sebagai mantan pemain gimana nilai? Ya pasti sedih lah kalau kita hasilnya nggak bagus gitu. Tapi yang tadi ngomongin evaluasi, menurut gue juga ya evaluasinya dari keseluruhan ya nggak nyaman dari pengurusnya atau ada pemainnya atau pelatihnya juga harus maksudnya kerjasamanya pasti dia pengennya yang terbaik lah buat atlet-atlet karena ya ini kan salah satu olahraga tumpuan. Iya kan ya tumpuan bener kan bahasanya ya. Iya. Bener kan tumpuan dan Yang dia biasanya selalu nyumbang medali emas. Iya, benar. pasti dengan kita lagi turun gini
ya harus lebih solid lagi lah buat jadi prestasinya bisa balik lagi kayak dulu. Dan sekarang juga kan udah ada merangkul mantan-mantan Iya senior. benar. Itu juga Mantan-mantan juara Olimpik. itu juga salah satu cara buat nanti teman-teman yang berlaga di Olimpik disupport, sharing sama pengalamannya yang pernah juara. Ini udah bukan yang pernah main, yang Iya, pernah pernah juara, Olimpik. yang udah pernah juara, terus mungkin mendatangkan dari ada sport science dan semua. Ya ini kan salah satu bentuk untuk mensupport teman-teman yang mau Olimpik ya. Benar. Ya semoga setelah Olimpik pun tetap ada lah. Iya, Karena setelah Olimpik kan nggak selesai pertandingannya gitu, masih ada lagi gitu. Jadi Buat 4 benar-benar tahun ke depan lagi. iya, jadi persiapannya jauh lebih dini ketimbang kalau sekarang bukan agak terlambat, how to say. Tapi Agak nggak terlalu apa-apa. mepet. Lebih baik daripada nggak sama sekali Iya, sebenarnya. ini udah mepet waktunya, tapi mau nggak mau nanti harus lebih awal lagi karena Olimpiade pesta olahraga terbesar di dunia 4 tahunan dan bulu tangkis adalah tumpuannya. Betul. Dan ini mungkin apakah udah saatnya kita lihat kan akhirnya organisasi sendiri memanggil beberapa pemain-pemain senior, Iya, pemain-pemain Tiap sektor. Iya, setiap sektornya untuk mendampingi anak-anak Adik-adik. ini, adik-adik ini untuk ke Olimpik itu. Ibarat kata ada SC-nya, standing komitenya untuk mendampingi Iya. teman-teman gitu, mentor ibaratnya. Apakah ini emang harusnya dilakukan dulu jauh-jauh hari gitu, walaupun dibilang oke ini nggak boleh bilang telat ya gitu, at least sudah mengeluarkan bendera perkibaran kayak we need help kayak gitu, dan akhirnya ditolongin lah, ditarik lah pertolongan itu. Kalau menurut Cidebi sendiri gimana Ci? Ya, Terlambat kah atau emang ya kalau mau bilang terlambat kan kita udah nggak bisa ngulang lagi Ya. gitu. Tapi memang seharusnya dari dulu udah dilibatkan gitu loh Kak. Maksudnya kita tuh banyak loh pemain-pemain yang juara Olimpik gitu. Kayak di sektor ganda campuran sekarang kan ada Cibutet sama Owi. ya Terus juga di ganda putri ada Kak Grace. Maksudnya di tiap sektor tuh ada gitu. Dan di tunggal putri Indonesia ada adalah Cisusi. iya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah mendapatkan 5 Iya, seluruh gelar lah. Maksudnya Iya. dari tunggal putra, tunggal 5 putri. sektor, ya? Iya, dari 5 sektor. Kita kan punya berarti ada mentornya masing-masing gitu. Jangan sampai cuman buat Olimpik doang nih, tapi kan Iya. kita harus jangka panjang karena kita ada tim event juga. iya, kita harus belajar dari China loh. China yang segudang atletnya banyak banget, di event-event gede pasti senior-seniornya tuh pasti dilibatkan. Kenapa? Karena itu tuh apa ya, kayak ada boosting apa ya, moral. iya, semangat juga ada gitu. Kayak kita sebagai yang junior biasa cuman ngeliat mereka di TV, cuman tahu oh mereka juarain ini. Dengan mereka turun tangan langsung itu pasti beda gitu. Iya, Harusnya tanpa mengecilkan peran seorang pelatih, Beda, sosok beda. mentor juga dibutuhkan Iya, gitu. pelatih tetap adalah terpenting lah Iya. untuk seorang atlet, tapi apa ya, kita punya support system yang baik juga itu tuh penting banget juga. Iya. Apalagi senior-senior kita udah juara semua, udah punya pengalamannya udah banyak banget. Kita lihat nanti ya di Indonesia Master ya, apakah bakal didatangkan Datang, pemain-pemain legendarisnya seperti di Sudirman di China kemarin. Kita lihat seluruh pemain-pemain legend Cina. Kalau seluruh beberapa kayaknya ya, kalau seluruh enggak agak ya. kebesaran Iya. ya. Tapi untuk yang tim buat ngebantu Tim di inti. Olimpik itu sih pasti hadir. Oh, sudah dilibatkan di Ya Indonesia Linda, Master. Sising Fang gitu ada semua kemarin. Oke. Dan ini kita lihat nih di Indonesia, apakah teman-teman yang dijadikan mentor ini apakah sudah mulai dilibatkan di Indonesia Master besok? Nanti kita kulik lebih dalam. Nanti kita lihat lagi ya. Dan kita liputan, kita tahu. Berarti kita bawa itu handphone jadul itu ya. Hah? Dengan kekuatan handphone jadul gitu ya. Oke, dan ini kalau kita ngeliatin, oke tadi udahlah cukuplah, kita nggak usah nyalain salah siapa, ini harus gimana untuk kedepannya. Kita doain aja, kita support kira-kira yang terbaik untuk pemain-pemain kita seperti apa. Dan kalau masih ngomongin kemarin di mana namanya India Open gitu, kita ngelihat nggak di babak India Open itu tidak terlepas dari yang namanya kuda hitam. Kita bisa bilang ini ada di 3 sektor, ini ada beberapa pemain yang melenggang sampai ke semifinal dan tidak diprediksi sebelumnya gitu di
Tunggal putri kita ada Yu Yu Jiaomin gitu yang walaupun mendapatkan ibarat kata giveaway ya Iya, dari ada Han Seyang ya. giveaway. Kalau kata orang-orang, oh giveaway nih harusnya Georgie nih yang dapat giveaway-nya nih gitu. Terus juga di ganda campuran tadi kita udah bahas ya, ada Lee Chia-sin bersama partnernya dan juga di Tunggal Putra ada Lee Chia-kyu gitu ya. Ini menjadi seorang dark horse, menjadi kuda hitam. Apakah ini menjadi sebuah apa ya namanya? Apakah menjadi sebuah momentum untuk ke turnamen-turnamen selanjutnya? Pastilah. Pasti. Jadi nambah kepercayaan diri kan buat turnamen-turnamen berikutnya, dan nggak bisa dipandang sebelah mata sama kompetitor, sama negara-negara lain, sama pemain-pemain lain. Oh ternyata ini bahaya juga ya, ternyata bisa ke semifinal, bisa ke final. Tapi ya jadi emang harus bersiap lawan siapapun, dan menurut gue juga kalau udah super 1750 itu semua sih berpeluang sih, dan semua karena bagus. Ya. Dan ini juga ditambahin lagi terakhir juga Supak Jongkoh yang berpasangan dengan pasangannya berhasil mengalahkan Iya. berhasil Yang mengalahkan Wengkeng. Yang Wengkeng di Wengkeng. babak awal ya. Iya, Yang bisa tahun kalah semi- kan. Iya. Dari juara langsung kalah di Tapi sini ya. emang paling enak itu jadi kuda hitam. Bener, karena Pernah ngalamin sih? iya dong, di awal-awal sama Jordan itu kan kita juga sebagai kuda hitam sebenarnya. Oke. Tapi memang di awal kita udah ditargetin harus begini-begini. Tapi kan ya kita sebagai pasangan baru, bawa pasangan muda, jadi kita lebih apa ya, pengen memperlihat, iya, jadi pembuktian bahwa oh gue bisa nih, gue bakal bisa lawan dia. Harus rame ini, harus gini. Kalah nggak apa-apa, coba lagi. Itu kuda hitam. Tapi yang susah itu adalah ketika nanti kita udah bukan lagi kuda hitam, kita udah juara-juara, kita udah ada ranking, ada kita ada maintain. target, kita udah ada beban. Nah itu sebenarnya yang lebih susah. Jadi untuk dikasih kategori kuda hitam sebenarnya itu paling enak untuk seorang pemain. Ngejar enak lah, Iya. bertahanin Lebih susah. enak di posisi mengejar daripada Iya, mempertahankan benar. gitu. Dan untuk anak-anak lu sendiri gimana nih Indre? Nanti di Kita turnamen- kuda belang. Bukan kuda Zebra lumping, dong. kuda lumping aja Le. Kuda belang. Biasanya kalau ngelihat dari kayak kemarin Supak Jongkoh dengan partnernya bisa mengalahkan pasangan yang nomor 1 saat itu ya, akhirnya sekarang tergeser gitu. Mau nggak sih lo ngasih kayak maksudnya kayak wejangan ke anak-anak lo kayak biasanya lo ngasih nggak sih kayak gitu ke Iya anak ya, lo? kadang- Lo lihat nih mereka bisa lo ngalahin mereka gini. Iya, ada di waktu si entah Sabar atau Reza yang lagi drop, aduh gimana ini. Ya sebelum match tuh biasa kita nonton dulu yang pernah ngalahin mereka gitu. Misalnya kalahnya rubber atau mepet-mepet, terus yang ngalahin mereka tuh pernah ngalahin pemain yang unggulan. Oke. Ya berarti kan kita lihat lu kan bisa nih sebenarnya, lu kelasnya tuh di sini. Ya, Tapi ya, lu ya, bisa ya. nggak maintainnya tuh berarti latihannya tuh harus nggak cuma sampai babak quarter. Ya. Lu tuh harus sampai final gitu. Karena kalau lu latihan segini cuma sampai quarter, ya bensin lu cuma sampai sini. Udah quarter mogok, udah selesai. Udah ketaker ya kayak Iya. gitu ya. Berarti kan harus kalau mau lanjut, ini levelnya bukan challenge, bukan super 100. Ini kan level 500, 700 gitu. Lu tuh latihannya emang harus pol-polan. Ya emang banyak yang harus dikorbanin gitu, dari waktu. Ya semuanya lah, tenaga, air mata. Ya karena ya emang ini kerjaan emang No harus pain, tahu no ini. gain, Iya ya. gitu. Dan Tapi bukti terakhir- kan pernah lah Sabar Reza tuh pernah yang Toto bikin kejutan gitu, ngalahin Leo, Iya. ngalahin Bagas Fikri, terus di Singapura bisa masuk semifinal. Iya. Sebenarnya levelnya mereka bisa lah bersaing. Gue bukan ngomong mereka levelnya di atas ya. Iya. Mereka tuh masih bisa bersaing sama yang di atas. Walaupun mereka di bawah, paling enggak. Dan mereka juga nggak terdegradasi saat itu untuk keluar dari pelatnas. Mereka yang memutuskan gue cabut gitu. Tapi kan di luar keadaannya jauh lebih berbeda. Lu latihan tuh harus kesadaran sendiri Iya, ya. iya, Latihan tuh harus sadar kalau ini tuh kerjaan. Ya. Gitu, karena kalau di pelatnas kita bangun tidur, buka pintu gor udah di depan. Lu kalau di luar lu harus setir dulu mobil lu. Kewajiban lu sendiri. Bangun. Harus ada niat, Iya. bangunnya itu harus ada niat dulu. Iya, dia harus tahu dulu kalau ini kerjaan, kalau gua nggak latihan gua nggak bisa perform. Udah itu aja dulu. Oke. Dan turnamen terdekat untuk Sabar Reza sendiri. Indonesia Master. Oke, Indonesia Master. Ya udah, pokoknya tahan dulu, kita bakal ngebahas tentang Indonesia Master pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di PBINA.